Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Hari ini kita masih dalam masa PSBB di mana banyak sekali rekan-rekan kita yang bekerja dari rumah, work from home, tapi ada juga teman-teman yang berkecimpung di dalam FSI yang masih ya walaupun sedikit agak lebih senggang atau mungkin lebih sering di work from home, tapi tetap juga ada beberapa yang masih work from office. Anyway, diskusi kita hari ini lebih banyak memfokuskan kepada teman-teman kita yang work from home, bagaimana atau apa sih kira-kira tantangan perubahan security landscape khususnya dalam keseharian aktivitas mereka. Bersama saya hari ini sudah ada seorang yang pengalamannya sudah sekitar 20 tahun di dalam network and security industry ya. Industri itu kita bilang. Jadi luar biasa pengalamannya, dia banyak sekali berkecimpung di dalam dunia cyber security dan gak cuman konseptual tapi dia hands on juga, cukup menarik. Beliau adalah ASEAN F5 ya, untuk posisi senior manager system engineer ya. Oke. Jadi benar-benar cocok sekali untuk topik kita pada episode kali ini membahas tentang challenge atau tantangan cyber security khususnya ketika kita berada pada kondisi work from home. Oke, mari kita sambut Bapak Andre Iswanto. Halo Pak Andre. Pak Faisal. Oh, halo Pak Faisal. Welcome. Iya, halo. Halo. Terima kasih nih Pak Faisal. Sama-sama. Sudah dikasih kesempatan kita bisa bincang-bincang nih. Saya juga harusnya terima kasih nih untuk Pak Andre masih meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih di dalam episode podcast di Bincang Cyber. Gimana, lagi sibuk apa nih Pak? Apa kabar nih Pak Faisal? Waduh, baik. ini lagi sibuk lagi work from home ini. Lagi work from home ini. Oke. Apa nih kira-kira Indonesia kondisinya nih kalau dengan work from home ini, challenge cyber security-nya apa nih Pak Andre ini terkait work from home? Ya ini ini mungkin kalau dari Bapak Ibu saya nggak tahu ya, mungkin saya bilang udah pada work from home certified semua nih ya Pak ya. WFH certified ini. Karena udah berhari, udah berapa minggu ya kita ini. Kalau saya sendiri udah WFH certified udah masuk ke 1 bulan ini. Ya betul ya, beberapa teman-teman kita udah kelihatannya udah lama juga ya. Jadi mungkin ya menciptakan satu keunikan baru. Dan ya tadi yang menjawab pertanyaannya Pak Faisal nih. Jadi yang saya amatin ya, kalau selama kondisi sejak sebulan yang lalu atau bisa dibilang kalau mulai bulan Januari karena pandemik virus ini, saya lihat sih cyber attack-nya masih cukup aktif ini. Saya pikir dengan kondisi ini cybercrime-nya menurun atau gimana, tapi malah saya lihat dan bahkan menurut laporan dari FBI, kejahatan cyber di saat-saat work from home ini malah meningkat jadi 300% ini. Oh ya? Iya, jadi ya mereka kelihatannya memang sengaja memanfaatkan momentum ini. Mereka mau mengambil keuntungan dari kondisi krisis ini untuk melakukan attack ya. Jadi saya lihat pun attack-nya cukup variatif, dari phishing, malware, bahkan beberapa melakukan ransomware gitu. Secara spesifik ya ininya. Ini kira-kira kalau kita lihat bahwa kita bicara landscape-nya dulu nih. Sekarang landscape dari sisi cyber security ya. Kalau kita bandingkan perubahan di sisi landscape cyber security antara kondisi sebelum kita work from home dengan kondisi saat ini khususnya pada saat kita work from home, itu kira-kira perbedaannya secara yang signifikan deh itu apa ya kira-kira? Jadi kalau saya amatin ya dari selama kondisi seperti ini work from home, ini saya melihat landscape-nya sedikit berubah.
bukan dari jenis attack-nya ya, tapi lebih ke arah attack-nya lebih targeted di sini. Dan saya lihat juga mereka melakukan attack di beberapa industri, terutama industri-industri yang berhubungan dengan healthcare sebenarnya. Jadi healthcare, medical supplies itu salah satu industri yang cukup riskan atau cukup menjadikan target dari attacker. Jadi sebenarnya ini agak ironis. Jadi kalau kita lihat rumah sakit yang saat ini mereka lagi berperang melawan virus ini dengan jumlah pasien yang meningkat, tetapi mereka juga masih harus berperang di dunia cyber karena adanya peningkatan dari volume serangan terhadap mereka gitu. Dan salah satu yang menjadi target sasaran dari hacker adalah hasil penelitian dari COVID-19 itu juga gitu. Saya kasih contoh, misalnya ada satu contoh di hospital di Czech Republic, Brno University Hospital, itu termasuk salah satu fasilitas penelitian COVID-19 vaksin terbesar di Czech Republic. Itu harus melakukan shutdown karena dikarenakan oleh cyber attack ini. Dan saya lihat juga ada industri lain juga yang menjadi target tentunya. Jadi selain dari healthcare, saya juga lihat industri lainnya seperti di banking, FSI, manufacturing, media, bahkan government sendiri. Jadi kalau government ini mungkin dari teman-teman juga sempat dengar. Jadi waktu dari Pemprov DKI meluncurkan situs pemantauan virus corona, itu sempat kena serangan DDoS mungkin sekitar awal Maret 2020. Itu juga mereka dilakukan jadi target dari attacker untuk mencoba untuk shutdown servisnya, aplikasinya mereka. Yang sebenarnya saya lihat situs pemantauan virus corona untuk DKI itu kan sangat bermanfaat untuk publik, tapi somehow menjadi target dari attacker juga. Nah itu jadi saya lihat landscape-nya sedikit berubah, motivasinya mereka juga menggunakan momentum ini untuk melakukan attack. Motivasinya juga saya lihat cukup variatif, ada yang rata-rata untuk keuntungan finansial, bahkan ada yang personal interest, bahkan ada yang kepentingan politik. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada grup hacker APT32 yang dituduh bekerjasama dengan pemerintah Vietnam itu untuk mencoba melakukan attack di beberapa government agency di Cina, health agency Cina untuk mencari info mengenai virus COVID-19 ini. Nah ini yang saya lihat cukup menarik ya. Jadi attacker sama sekali nggak peduli dengan pandemik global seperti saat ini, tapi mereka malah menggunakan momen ini untuk melakukan attack. Motivasi mereka kira-kira apakah ada orang mungkin menyerang untuk mematikan sistem, ada dia menyerang mungkin untuk mengambil sesuatu, atau kira-kira ada motivasi lain nggak? Ya, jadi kalau saya lihat motivasinya ini cukup variatif. Jadi ada yang kepentingan politik, tentunya ada. Ya, dari yang saya sempat mention tadi, ada grup hacker yang diduga bekerja sama dengan pemerintah Vietnam untuk menyerang government agency di Cina. Ada juga yang memiliki motivasi personal interest. Jadi saya lihat juga beberapa mereka melakukan ransomware itu untuk purely untuk keuntungan financial dari mereka. Jadi saya lihat motifnya bervariasi, tapi yang saya lihat yang common di sini adalah mereka sama-sama menggunakan kondisi krisis ini untuk kepentingan mereka masing-masing. Dengan background latar belakang tadi finansial, mungkin keuntungan yang bisa diperoleh atas jarahan data yang diperoleh barangkali. Ya, betul. Jadi ya itu tadi ada beberapa yang mereka mau mencuri data pribadi, ada juga yang mereka mau minta ransomware. Ya, jadi itu beberapa hal yang mereka lakukan sih saya lihat.
Oke. Nah, ini kan kita dengar juga nih dalam beberapa hari belakangan ini mungkin ada salah satu aplikasi video conference yang katanya diserang gitu ya atau mungkin rentan Ya, celah keamanan. Ini juga merupakan bagian dari perubahan landscape. ya. Jadi ini kembali lagi karena kita melihat dari attacker juga sebenarnya cukup observer ya. Mereka melihatin perubahan teknologi, perubahan di mana banyak orang yang sekarang bekerja dari rumah. Mereka juga dilihat banyak mereka sekarang karena PSBB ini mereka harus kerja dari rumah dan mereka banyak menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan platform yang berbeda. Nah, mereka menggunakan celah dari vulnerability dari aplikasinya itu untuk melakukan attack juga. Itu yang mungkin kita akhir-akhir ini dengar istilah zoom bombing ya. Jadi tiba-tiba mereka bisa muncul pada saat kita lagi conference, lagi meeting, business meeting seperti ini, tiba-tiba mereka bisa muncul dan mengganggu meeting tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari celah yang digunakan, tren yang digunakan oleh hacker untuk mendisrupt atau melakukan attack. Berarti metodenya dia cuman lebih kepada mencari titik vulnerability yang mungkin bisa disusupi. Karena boleh Ya, dikatakan, ya kan? Berarti fokusnya lebih kepada mayoritas ya berarti ya. Kondisinya ketika orang ya betul. berubah, ya kan? Orang berubah behavior yang tadinya bekerja di kantor, sekarang bekerja di rumah. Ya barangkali mungkin di Hmm, situ ada yang bisa dimanfaatkan untuk masuk. Nah, ini kondisi ini ya, kalau kalau kita lihat berarti kan sebenarnya dia memfokuskan kepada satu situasi tertentu yang kita ambil ya, ke situasi tertentu yang dapat dimonetize, either way dia datanya dicuri atau account-nya dijual belikan gitu. Ini kira-kira secara metode penyerangan ini merata di setiap negara atau berkonsentrasi misalnya Asia Pasifik lebih intens atau ada nggak kira-kira pembeda lain dibandingin secara geografis mungkin? hmm, ya. Jadi yang saya lihat serangan di APEC sebenarnya nggak jauh berbeda ya dibandingkan dengan serangan dunia pada umumnya. Yang saya lihat baik perusahaan baik di Asia maupun di belahan dunia lainnya memiliki resiko yang sama. Jadi mengutip dari laporan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu mereka menyatakan, report dari mereka menyatakan ada 88,4 juta serangan cyber yang mengarah ke Indonesia. Wow. Dan di mana di dalamnya itu menyangkut COVID-19, bisa dibilang menyangkut COVID-19 dan layanan video conference itu tadi yang saya sempat mention. Mm-mm. Dan 88,4 juta itu data yang dilihat selama 3 bulan dari Januari sampai April ini. Jadi kita lihat bahwa mereka benar-benar memanfaatkan masalah COVID ini untuk melakukan phishing, malware attack, trojan, pencurian informasi, attack di sisi aplikasi web, dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh pindah ke negara tetangga kayak Singapura, itu juga saya lihat sama. Jadi sampai Singapura Computer Emergency Response Team-nya mereka mengeluarkan alert untuk malicious cyber activity yang meleverage COVID-19 situation. Mereka mengingatkan untuk nggak boleh klik link atau membuka attachment dari seseorang yang nggak dikenal atau yang terlihat mencurigakan. Dan mereka diminta untuk kalau mau cari informasi mengenai kondisi terakhir mengenai COVID-19 selalu merefer ke websitenya Ministry of Health. Jadi jangan sembarangan buka email, link, attachment dan sebagainya. Oh iya, ini jadi satu mungkin sarana channel gimana seorang penyerang bisa mengirimkan attack-nya ya mungkin kepada pihak lain yang tadi termasuk dari sisi phishing. Nah, ini Ya, satu hal yang menarik. Tapi ada juga pendapat yang dikatakan bahwa katanya kondisi ini semakin intens karena orang bekerja mungkin dari luar
perimeter security kantor gitu. Nah, mungkin dia kerja dari rumah atau dia kerja dari remote location yang lain selain rumah misalnya. Itu kira-kira situasi itu memang valid nggak kira-kira? Nah, artinya kalau ketika dia keluar dari perimeter kantor tempat dia bekerja, otomatis dia lebih vulnerable dibandingin dia di inside. Benar-benar. Kalau kita lihat dari security change, itu titik yang paling lemah itu malah di sisi end user ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini based on dari report dari National Cyber Security-nya UK, dia bekerja sama dengan US Department Homeland Security. Itu dia melihat bahwa cyber kriminal ini akan terus melakukan attack di beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Dan di sini yang menarik dari reportnya ini bisa dibilang semua attack-nya ini targetnya itu dari sisi end user-nya, dari sisi pemakainya gitu loh. Jadi kita lihat ada 3 ancaman besar ini yang saya amatin. Jadi ada di laporan report itu ada 3 ancaman besar yang menyerang dari end user-nya. Jadi pertama phishing ya, phishing dan mereka menggunakan social engineering. Jadi di sini mungkin buat teman-teman phishing termasuk cukup paham ya. Jadi di mana mereka seringkali menggunakan media email, terus mereka sendernya mereka ganti sehingga seolah-olah terlihat dari narasumber yang bisa dipercaya. Nah, terus mereka membuat topik atau title yang cukup menarik sehingga user mencoba atau menjadi tertarik untuk mengakses email tersebut dan kemudian mereka mengakses link atau URL yang udah disiapkan yang sebenarnya itu diarahkan ke phishing website, atau bahkan mereka membuat seorang tertarik untuk mendownload attachment-nya yang seringkali dari download attachment itu tergantung mengandung malicious software. Jadi itu teknologi phishing yang sebenarnya mereka gunakan untuk mencuri PII, personal information, data personal pribadi, username, password, credit card information, dan bahkan informasi lainnya. Itu phishing biasanya paling common menggunakan email, tapi saya juga sempat melihat beberapa yang menggunakan SMS phishing secara teknik sama, tetapi dia hanya menggunakan media yang berbeda. Email phishing, SMS phishing, WhatsApp, itu adalah semua media yang mereka gunakan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat selain phishing juga, yaitu, jadi sekarang kita lihat banyak organisasi yang sebenarnya tidak mengantisipasi ya kejadian ini, dan ini sebenarnya menyebabkan banyaknya tantangan pada saat contohnya di Indonesia, government meminta agar semuanya work from home, PSBB. Nah, mereka belum menyediakan remote access infrastrukturnya, atau bahkan yang sudah tersedia pun tidak didesain untuk digunakan oleh seluruh karyawan mereka. Nah, tantangan-tantangan tersebut itu selain dari tantangan-tantangan dari infrastruktur, mereka juga mempunyai tantangan terutama terkait dengan security-nya. Karena sekarang caranya user mengakses yang dulu dari kantor, sekarang mereka bisa mengakses data-datanya dari luar, dan itu adalah tantangan tersendiri buat organisasi untuk memastikan bahwa datanya aman. Nah, sebenarnya hal ini yang malicious cyber actor gunakan kondisi ini untuk mereka mencoba untuk mengeksploitasi beberapa vulnerability yang udah diketahui di remote access teknologi yang digunakan, atau mereka mengeksploitasi vulnerability di remote tools aplikasi yang mereka gunakan untuk mencuri data dan sebagainya. Nah, dan itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah threat dari malware itu sendiri. Jadi saya lihat adanya dengan kondisi work from home ini, banyaknya attack seperti malware, trojan, ransomware. Jadi user terinfeksi malware, dan gimana user bisa terinfeksi malware? Biasanya ini diiringi dengan
teknik phishing yang tadi saya sempat mention tadi. Jadi setelah user tertipu untuk mendownload attachment, itu adalah poin di mana user tersebut terinfeksi malware. Dan seringkali malware-nya itu menanamkan remote access trojan, sehingga dengan gampang attacker bisa berkomunikasi atau mengakses endpoint dari user. Nah, dari situ mereka bisa lakukan apa aja karena udah terhubung dengan command and control servernya mereka, dan mereka bisa setiap kali mereka bisa melakukan transfer data tanpa diketahui, atau seringnya kita sebut dengan exfiltrate data. Nah, itu yang saya lihat 3 ancaman besar yang saya amati pada saat kondisi work from home ini, dan itu semuanya menyerang ke end user. Phishing, mereka memanfaatkan kelemahan dari remote access teknologi, dan ketiga adalah dari sisi malware-nya. Nah, kalau kita lihat ini dari 3 kejadian ini yang memfokuskan kepada end user, sejauh mana tingkat proteksi, artinya kualitas dari tingkat proteksi yang digunakan user dalam menekan 3 poin ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari proteksi dari sisi user ya. Jadi kalau kita ngomong proteksi dari user ini tentunya kita nggak hanya bisa ngomong dari sisi teknologi ya, tetapi juga saya lihat harus dari sisi people-nya juga, dalam hal ini adalah dari user tersebut. Karena saya lihat user itu adalah people adalah satu faktor yang sangat penting gitu loh. Jadi saya kasih contoh proses people ini adalah part dari education. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita jangan klik link, klik URL yang kita nggak kenal sendernya, atau kita bahkan jangan visit website-website yang high risk. Website-website yang high risk itu seperti contohnya website gambling, website yang mengandung konten adult, illegal software, dan sebagainya. Dan di sini juga education dari sisi usernya untuk selalu melihat. Jadi kalau kita lihat traffic terenkripsi ada HTTPS, itu ada sertifikatnya. Nah, itu kita harus lihat dulu sertifikatnya ini ditujukan untuk company-nya itu udah betul atau belum, dan dan kapan masa expired-nya dari sertifikat tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari part dari people ya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi teknologi, sebenarnya saya lihat sebenarnya teknologi yang ada cukup mumpuni untuk menghandle attack-attack seperti ini. Kita tahu seperti ada anti malware, anti spam, next generation firewall, APT, web application firewall, dan sebagainya. Tetapi jadi perangkat tersebut sebenarnya mereka bisa mendetek adanya attack seperti tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi seperti saya kasih contoh malware. Jadi malware-nya itu cukup smart ya. Jadi mereka tahu mereka agar biar bisa nggak di inspect, atau biar mereka bisa mengelabui, mereka menggunakan teknologi encryption. Jadi mereka menggunakan teknologi SSL encryption untuk menyembunyikan malware tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat menurut Gartner sendiri ya, hampir lebih dari 70% malware itu menggunakan encryption. Nah, Gartner memberikan report juga yang menarik, dari 20% organisasi dengan firewall, IPS maupun perangkat security yang lainnya, itu mereka hanya 20% yang sebenarnya yang melakukan decrypt inbound maupun outbound SSL traffic-nya. Sedangkan yang 80%, meskipun mereka sudah mempunyai perangkat security yang bisa dibilang cukup canggih, tapi mereka nggak melakukan decryption di SSL-nya. Akibatnya pada saat malware-nya itu hidden atau ngumpet di SSL traffic, perangkat security-nya kita karena nggak mampu untuk melakukan offload SSL, mereka nggak akan bisa untuk melihat, nggak akan bisa menginspect sebenarnya di dalamnya itu ada
malware atau enggak. Nah, itu yang sebenarnya celah itu yang digunakan oleh attacker mereka untuk melakukan malware attack. Jadi di sini saya melihat bahwa perangkat security beberapa memang tidak didesain untuk melakukan SSL atau TLS offload, karena saya lihat algoritma dari SSL TLS sendiri yang cukup kompleks ya, yang nggak semua perangkat security sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan offload. Karena seperti yang saya kasih contoh, teknologi SSL sendiri sekarang udah menuju ke TLS 1.3. Mereka menggunakan perfect forward secrecy, di mana mereka menggunakan session key yang berubah-ubah tiap kali, sehingga pada saat satu single session key terkompromis, itu tidak bisa digunakan untuk mengakses session yang lain. Dan selain itu biasanya kenapa perangkat security itu enggak melakukan offload, ya karena performance degradation sih pada saat mereka melakukan offload SSL. Oke, ini kalau saya lihat antara model serangan dengan teknologi, ini terkesannya kejar-kejaran ya. Jadi ketika teknologinya keluar, metode penyerangannya juga diimprove. Semua kejar-kejaran, artinya nih semua keep up. Tapi faktor manusia, kita kembali lagi tadi atas cukup satu hal yang cukup menarik, katanya manusianya ketika dapat linknya penasaran gitu ya, udah tahu curiga gitu, tapi tetap masih diklik. Itu kira-kira berarti kalau dengan kondisi yang ada sekarang, terlepas dari teknologinya, mungkin ketika orang work from home pasti akan ya ada sedikit perbedaan, barangkali bisa sedikit lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah, gitu, tergantung circumstance-nya. Nah, sementara dari sisi faktor manusia, mungkin kesiapan psikologis atau mungkin maturity ketika dia mendapat phishing tadi ya, terus kemudian dia klik gitu ya, barangkali tadi definisi itu. Nah, kalau kita lihat secara overall, barangkali dengan ketika orang menjadi sekarang ini dari work from home, bagaimana mereka menyikapi atau ada pengaruh nggak tingkat kesadaran, atau mungkin kalau kita lihat dari insiden phishing yang terjadi, barangkali Pak Andri ada datanya, kita compare ketika orang melakukan work from home, mungkin tingkat phishing semakin tinggi atau semakin, atau apalah kira-kira perbedaan yang terjadi gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan kembali teknologi dengan metode attack-nya akan saling kejar-kejaran, teknologi akan tutup, metode attack-nya akan beda, tapi sementara ada faktor yang dinamis di tengah, itu human-nya, people-nya itu yang nggak bisa dipredik ininya itu gimana ya kalau kita lihat. Nah, itu cukup menarik kan kalau kita lihat komponennya kan. Tadi kita bicara teknologinya ya kan. Sementara di satu sisi manusianya curiosity-nya tinggi ya, tetap aja diklik-klik lagi gitu barangkali. Ada nggak kira-kira perubahan? Ya, kalau saya lihat itu ya itu human nature ya. Jadi kita itu bisa dibilang manusia memiliki tingkat curiosity yang cukup tinggi ya. Jadi terutama pada saat kondisi seperti ini, semua orang mau tahu, waduh ini gimana ini, udah ada antivirusnya belum, ini PSBB barusan diperpanjang lagi. Nah itu kan jadi tingkat curiosity dari user itu terutama dalam kondisi seperti ini kan cukup tinggi ya. Jadi memang itu nature-nya kita sebagai manusia adalah punya tingkat curiosity yang tinggi ya. Ya tapi ya tentunya ini adalah part dari education yang kita harus lakukan terus-menerus. Jadi continuous education tentunya, dan memang ini yang karena nature dari manusia itulah yang digunakan oleh attacker sebenarnya, memanfaatkan kondisi ini. Makanya pada saat mereka melakukan phishing pun mereka membuat title yang menarik, yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Usernya yang ngirim pun dilihat seolah-olah dari badan yang memiliki kredibilitas, seperti misalnya dari WHO, atau yang ngirim pun dari dengan menggunakan title dokter. Jadi seolah-olah ini narasumbernya Valid, ya? sangat terpercaya, ya kelihatannya valid gitu loh. Padahal, nah itu beberapa teknik yang dipakai itu. Nah ini ya part dari education ya kita ya. Oke, terlepas dari sisi faktor edukasi lah sejauh mana. Tapi beberapa perusahaan kalau dilihat sebagian besar ya, kalau dilihat masih mindsetnya kepada
ini kita ngebendung ini semua dengan teknologi gitu. Artinya mungkin mereka nggak bisa berharap karakter psikologis manusia, pengguna, end user, karyawan, atau siapapun itu yang ada di mereka punya jaringan itu mampu untuk beradaptasi segitu cepat. Sehingga kadang-kadang dikasih PR, ditaruh semuanya ke teknologi, biarin dia teknologinya yang ngurus gitu kan. Nah, sementara ya kan. Nah, tadi kalau dari Pak Andre jelasin tadi dari sisi SSL-nya, sekarang TLS 1.3 gitu kan kondisinya. Nah, ini kira-kira kalau saya loncat lagi sekarang ini kita bicara dari sisi faktor teknologinya. Ada di samping tadi ada istilahnya bisa dibuka deh paketnya, dilihat dulu dalamnya valid apa enggak, karena tadi kan serangan malware dengan SSL. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa kita manfaatkan dari teknologi untuk menekan tingkat serangan ini seminimal mungkin, khususnya pada kondisi work from home? Ya, jadi ya tentunya dari sisi ya tadi yang kembali ke people dan teknologi ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin security harus balance semuanya ya. Jadi nggak bisa hanya dari sisi teknologinya, tapi dari sisi people, proses maupun dari sisi teknologinya. Dan teknologi di sini seringkali fokusnya kita itu hanya dari sisi proteksi dari serangan-serangan. Tapi sebenarnya di sini teknologi di sini yang perlu saya highlight adalah mengenai visibility, di mana kita menggunakan teknologi untuk memberikan visibility. Karena you cannot protect what you cannot see. Jadi kita harus punya visibility akan traffic yang masuk ke jaringannya kita, ke networknya kita gitu loh. Jadi yang tadi saya kasih contoh itu, jadi ada banyaknya malware yang ngumpet di SSL traffic, dan kebanyakan perangkat security maupun dari networknya kita nggak mempunyai visibility akan konten dari traffic tersebut, padahal di dalamnya ditutupin oleh malware. Nah, jadi visibility itu adalah satu teknologi yang menurut saya seringkali dilupakan, tetapi ya itu adalah salah satu faktor yang cukup penting sih untuk membantu untuk nge-protect dari sisi datanya kita. Nah, ini berarti dia bisa istilahnya membuka gitu ya, traffic yang lewat itu kira-kira isinya apa? Lebih kurang begitu ya? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang kan bisa dibilang 70% internet traffic itu terenkripsi, dan 80% internet site itu sekarang terenkripsi. Kita coba lihat, kita mau mengakses media www.detik.com misalnya, itu HTTPS itu terenkripsi. Kita mau lihat video YouTube itu juga HTTPS. Site banking, site game itu semuanya terenkripsi gitu loh. Nah, dari satu sisi encryption itu bagus, karena kalau kita nggak melakukan enkripsi, orang bisa melakukan man in the middle attack, man in the middle attack, dan mereka bisa curi kredensialnya kita. Tetapi ini seperti kayak pedang bermata dua. Jadi dari satu sisi bagus, tapi juga teknologi ini digunakan oleh attacker juga gitu loh, untuk mereka menyembunyikan attack-nya mereka biar nggak kedetek gitu. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Nah, ini yang kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mendekrip atau bisa buka bungkusannya, buka TLS-nya, sehingga kita bisa inspect. Nah, itu kuncinya adalah di visibility tadi. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita sudah melakukan inspection, nah ini sekarang kan problemnya adalah penggunanya ini bisa di mana aja kan, bisa di rumah, bisa di kantor. Teknologi ini bagaimana mengcover lokasi orang yang pada umumnya tidak berada pada satu lokasi yang sama deh? Jadi kita bisa gunakan teknologi visibility ini. Biasanya di organisasinya, karena di organisasinya kita itu adalah data-datanya kita itu kesimpan di situ gitu. Okay. Jadi data-data yang berhubungan dengan perusahaan, data yang sensitif itu semuanya berada di
data centernya kita. Nah, itu adalah poin di mana kita bisa melakukan inspection lebih lanjut. Nah, dan kita juga bisa, karena work from home ini trafficnya itu kan akan masuk ke kantor ya. Nah, itu kita mau memastikan bahwa traffic yang masuk ke kantor pun kita punya visibility-nya. Jadi jangan hanya asal-asalan user bisa download, dan pada saat download harus dicek dulu ini yang mereka download ini ada virusnya enggak, ada malware-nya enggak. Nah, itu teknologinya itu kita bisa gunakan visibility di parameter di data centernya kita. Oke, berarti setiap traffic in out itu semuanya benar-benar dilakukan inspeksi pengawasan apakah dia memang benar-benar traffic yang legitimate atau yang tidak legitimate. Mungkin begitu ya Pak Andre ya? Betul. Ya, jadi yang kita lihat memang harus traffic in maupun traffic out gitu. Kita nggak hanya bisa lihat dari satu sisi aja, tapi termasuk dari traffic incoming maupun traffic yang outgoing juga. Oke, nah ini berarti teknologi visibility ini sebenarnya satu teknologi baru atau memang sudah ada sebelum-sebelumnya? Jadi sebenarnya ini bukan teknologi yang baru sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang perangkat security itu sebenarnya memang udah tahu bahwa mereka membutuhkan teknologi SSL offload atau harus memiliki visibility baik itu unencrypted maupun encrypted traffic. Tapi yang menjadi masalah dari perkembangan dari sisi teknologi chipper sendiri yang semakin lama semakin advance, dan tentunya juga masalah dari ketidakefektifan pada saat perangkat security tersebut melakukan offload. Jadi di sini dari US National Security Agency mereka memang merekomendasi untuk tiap organisasi itu melakukan SSL atau TLS inspection, tetapi mereka rekomendasinya adalah melakukan SSL atau TLS offload di centralized point. Karena pada saat tiap perangkat security-nya kita melakukan offload, itu sebenarnya nggak akan efektif dan menimbulkan kompleksitas. Jadi makanya mereka minta untuk rekomendasinya adalah melakukan SSL offload di centralized point. Jadi mereka menyebutnya dengan do it well, do it once. Jadi lakukannya cukup sekali. Jadi jangan di-offload di multiple point. Itu akan menimbulkan kompleksitas dan selain itu nggak efektif. Oke, ini kalau yang saya tangkap dari konsep visibility ini berarti sebenarnya karena model serangan kita itu kan, model penyerangan itu kan dinamis sekali. Artinya kalau tadi kita lihat kondisi ada work from home, kemudian COVID yang menjadi inti keywordnya, trending line-nya barangkali, kemudian attacker juga beradaptasi gitu ya, beradaptasi melakukan serangan-serangan yang variatif. Kemudian tanpa adanya visibility ini, perubahan dinamisasi dari model serangan itu akan sulit diidentifikasikan ya, understanding saya dengan konsep visibility. Artinya sebenarnya konsep visibility ini membantu, menolong untuk mengidentifikasikan dinamisasi atau model-model serangan yang variatif ya. Sehingga dengan demikian baik perusahaan maupun pemerhati cyber security bisa menganalisa potensi dampak serangan daripada yang masuk tersebut gitu. Barangkali begitu ya Pak Andre ya? Betul sekali. Jadi you cannot secure what you cannot see. Iya, berarti kita kalau misalnya kita berbicara konsep visibility ini adalah lebih membantu agilitas dalam artian jika ada perubahan model serangan, maka adaptasi yang dilakukan perusahaan dan komunitas cyber security juga mungkin bisa lebih cepat ya gitu untuk mengantisipasi. Ini satu hal yang useful banget nih. Saya rasa dalam artian ketika orang lagi sibuk-sibuknya dengan kondisi yang ada sekarang atau mungkin lagi kaget-kaget dengan kondisi sekarang, mungkin pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelengahan orang bisa sedikit agak
terbatasi dengan adanya konsep teknologi ini. Ini cukup menarik nih. Kira-kira sampai berapa pengembangan nih, maksudnya sekarang ini dengan konsep visibility ini trendingnya ke depan bakalan menjadi satu teknologi andalan, konsep andalan barangkali, atau akan ada planning improvement lainnya untuk konsep visibility ini sendiri? Ya, jadi tentunya untuk kedepannya visibility ini jadi hal yang kita lihat akan jadi semakin penting, dan tentunya perkembangan dari sisi teknologi di mana mereka menggunakan teknologi artificial intelligence, machine learning itu untuk melakukan anomaly detection gitu loh. Setelah kita memiliki visibility, data-data tersebut akan diolah baik dengan menggunakan AI maupun machine learning untuk melihat dari beberapa hal yang anomali. Nah, itu adalah perkembangan teknologi yang mengarah kepada behavioral detection. Jadi instead of yang dulunya biasanya teknologi security hanya mengandalkan dari signature based atau signature yang lebih ke arah well known attack, tapi sekarang arahnya adalah kita melihat bahwa mereka menggunakan teknologi AI machine learning untuk mendetek behavior yang anomali. Nah, di situ diharapkan kita bisa menyempurnakan teknologi security untuk catch cyber kriminal yang mereka juga menggunakan teknologi yang semakin advance. Oke, wah ini satu hal yang cukup menarik ya. Ada banyak hal sekali yang saya sudah dapatkan hari ini nih Pak Andre. Jadi ada beberapa poin nih, udah banyak juga, lumayan nih saya catat nih satu-satu. Jadi satu update. Makasih banget, ini bisa, saya yakin juga pendengar podcast ini akan juga mendapatkan banyak feedback nih hari ini, khususnya terkait dengan visibility saat serangan dilancarkan ini. Di akhir mungkin sebelum kita closing, barangkali Pak Andre ada satu kesimpulan atau mungkin feedback yang ingin di-sharing kepada para pendengar? Ya, mungkin saya lihat ada dua hal ya yang bisa menjadi take away dari dari bincang-bincang hari ini. Satu mengenai people, kita harus melakukan continuous education buat usernya kita. Jadi itu yang menurut saya adalah faktor yang sangat penting. Don't click link, don't visit high risk site, dan kita selalu cek site security yang mau kita akses. Nah, terus kita juga kalau kita menggunakan platform communication platform seperti misalnya Zoom, Webex, selalu gunakan password untuk biar orang bisa join meeting tersebut menggunakan password. Dan juga penggunaan dari semacam kayak waiting room, itu di mana kita bisa ngelihat dulu ini yang mau join siapa gitu. Ini yang join ini memang yang saya invite atau enggak. Nah, itu adalah beberapa tipsnya mungkin yang saya bisa share untuk hari ini mengenai people. Terus kemudian yang kedua adalah visibility tadi. Jadi sekali lagi, you cannot secure what you cannot see. Jadi sekarang kita lihat attack landscape-nya udah berubah. Bisa dibilang sekarang attacker juga menggunakan teknologi encryption untuk mereka menyembunyikan attack-nya mereka. Ya, jadi di sini adalah visibility adalah salah satu faktor yang sangat penting. Yaitu mungkin dua takeaway yang bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini juga ini. Oke, luar biasa. Waduh, hebat sekali. Terima kasih loh Pak Andre, kita banyak sekali dapat. Tapi sebelum kita closing, mungkin saya coba untuk summary-kan beberapa hal yang saya catat nih dalam diskusi kita. Yang pertama, kalau dilihat landscape-nya ini sebenarnya sekarang makin lama makin targeted attack ya. Jadi karena kondisi orang work from home, mungkin kalau dulu pakai AK-47 tembak semua, kalau sekarang sniper ya. Jadi fokus pada satu area tertentu nih, serang, kena gitu ya. Nah, salah satu industri yang tadi dimention oleh Pak Andre adalah lebih banyak mungkin fokus kepada healthcare industry.
Karena mungkin ini satu industri yang sekarang lagi hot-hotnya ya, orang sangat tergantung dengan healthcare industry. Mungkin hacker mengikuti trending itu dan mencoba untuk memonetize kondisi ini mungkin dengan pencurian data atau apapun itu. Nah, ada 3 hal tadi ancaman yang diangkat nih cukup menarik. Yang pertama phishing, memanfaatkan kelengahan manusia ya dengan kondisi ini. Kemudian ketidaksiapan atau kekurang siapan either perusahaan atau environment dalam menyikapi kondisi ini. Tiba-tiba orang harus berpindah remote akses work from home nih mendadak sekali semuanya, akhirnya tiba-tiba ini menimbulkan satu isu baru. Dan belum lagi yang ketiga ditambah dengan konsep dari sisi penyerangan yang mengandalkan malware ya. Nah, sehingga mungkin dari sudut pandang teknologi yang mungkin kita highlight di sini adalah visibility, artinya menyediakan satu transparansi dari sisi data yang hilir bolak-balik ya, mondar-mandir datanya gitu, dicek, dilihat. Nah, karena sebenarnya kan metode penyerangan ini sangat amat dinamis. Artinya kalau kita mengandalkan konsep signature itu mungkin udah telat, tapi ketika kita memanfaatkan konsep visibility, sistem bisa melihat jauh lebih dalam terhadap data yang lewat, akhirnya bisa dianalisa yang disebut behavior ya Pak Andre ya. Jadi mungkin behaviornya tadi kita kalau dulu konsepnya defending, security, sekarang mungkin lebih kepada prediktif barangkali karena visibility-nya udah kelihatan. Artinya kita mungkin udah 2-3 langkah sebelumnya udah bisa mengantisipasi arahnya ke arah mana gitu ya. Ini mudah-mudahan ya, dengan kita mempelajari patternnya. Jadi sebelum sebenarnya actual attack itu happening, kita bisa udah tahu dulu gambarannya. Oke, ini lebih kurang menyerang ke arah mana gitu. Ya, jadi secara itu ini menarik sekali, satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas dan saya yakin ini bisa memberikan satu perspektif baru bahwa ya tadi saya ambil keywordnya tuh, you cannot protect what you cannot see ya. Wah, jadi tagline kita hari ini, you cannot protect what you cannot see. Waduh, itu dari Pak Andre nih, kita dapat keywordnya. Oke, terima kasih banget. Ini banyak banget yang kita udah ambil. Saya yakin juga pendengar podcast juga akan berpendapat demikian nih. Kita banyak sekali untuk bincang-bincangnya. Saya yakin juga akan ada pertanyaan-pertanyaan barangkali dari para pendengar. Mungkin kalau ada nanti bisa dituliskan di dalam website. Nanti saya akan forward nanti ke Pak Andre ya. Pak Andre boleh ya kalau ada yang tanya-tanya ya? Boleh. Dengan senang hati. Saya terima kasih nih Pak Faisal udah diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan jangan kapok undang saya ya Pak. Enggak. Ya, Pak. Tidak ada yang kapok. Oke. Jadi saya rasa begitu rekan-rekan Sobat Bincang Cyber, barangkali kalau ada pertanyaan nanti boleh ditulis. Nanti saya akan teruskan nanti ke Pak Andre untuk bisa diberikan responnya. Oke. Oke, demikian Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di akhir. Mungkin Pak Faisal, sebelum saya tutup, mungkin saya mau mengucapkan menyampaikan satu hal Pak. Jadi saya juga mau buat Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat juga hari ini. Dan saya mau minta agar kita jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. We may be isolated, but we are not alone. We are in this together, dan mudah-mudahan pandemik ini bisa segera kelar dan kitanya bisa beraktivitas semuanya seperti sebelumnya. Amin. Ya. Yes, thank you Pak Andre. Terima kasih banyak nih Pak. Thank you, luar biasa. Terima kasih. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai pada sesi akhir episode kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditulis ke dalam website. Nanti akan saya teruskan kepada narasumber kita hari ini. Demikian, terima kasih atas supportnya, atas followernya, atas subscriptionnya, dan juga atas feedback-feedback yang sudah kami terima. Semoga Bincang Cyber bisa terus berkembang dan memberikan respon yang positif atas permintaan dari para pendengarnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di dalam episode Bincang Cyber selanjutnya.